Sekarang Ratu Adil akan berpidato. Jasad kasar diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Saya ini Ratu Adil yang bernama Atiullah wa Atiur Rasul wa Ali Amri Minkum. Taat dok Allah, taat dok Rasul, taat dok negara. Dalam menghadapi pasang surutnya ilmu dan iman, saya harus mampu menjadi Ratu Adil agar Pulau Lombok ini menjadi mercusuar agama, bangsa, dan negara dalam dunia akhir zaman. Karena Pulau Lombok ini memiliki kekayaan-kekayaan yang berlimpah ruah. Yang dimaksud dengan kekayaan-kekayaan yang berlimpah ruah ini adalah benda-benda yang bersejarah yang belum akan dibuka oleh Presiden Soekarno bersama Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi. Adil dalam diri sendiri, adil dalam keluarga, adil dalam tetangga, adil dalam masyarakat, adil dalam agama, adil dalam bangsa, adil dalam negara, adil dalam menghadapi rahmatan lil alamin. Ratu Adil akan berjuang dengan sekeras-kerasnya untuk mensingkirkan duri-duri dalam daging, ular-ular berbisa, kucing-kucing sembunyikan kuku, kucing-kucing dalam karung, manusia-manusia yang melakukan korupsi, karena korupsi bagaikan cendawan tumbuh di musim hujan. Ratu Adil, Atiullah wa Atiur Rasul wa Ali Amri Minkum tidak setuju apa yang ada di alam nyata ini maupun apa yang ada di alam gaib ini untuk diselewengkan, untuk salah mempergunakan keuangan, salah mempergunakan aset-aset negara, salah mempergunakan amanat-amanat negara, salah mempergunakan kewenangan dalam segi keuangan, salah mempergunakan penyalahgunaan obat-obat terlarang dalam kurung narkoba. Marilah kita waspadai segala bentuk adu domba, segala bentuk maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Saya ini Ratu Adil. Ratu Adil ini sering didatangi tamu, tetapi bapaknya saja yang menerima tamu. Tamunya ini tamu dari langit yang dikelola oleh bidadari sorga. Sekarang bumi mau bersih, langit mau bersih. 4 anasir akan menunggu bersihnya bumi dan bersihnya langit, karena sudah dimiliki oleh hamba Allah pilihan Allah yang masih diberikan umur, terutama bapaknya
Sultan Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin. Umurnya 69 tahun. Sudah luar biasa bonusnya. Tetapi laksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Baik jarak dekat maupun jarak jauh. Ratu Adil akan berpesan kepada semua umat yang ada di alam nyata ini atau yang ada di alam gaib ini. Pesan Ratu Adil, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup menjadi yakin. Dengan jiwa Pancasila kita didik tunas bangsa. Dengan jiwa Pancasila kita didik anak Nusantara. Dengan jiwa Pancasila kita didik generasi muda bangsa. Dengan jiwa Pancasila kita didik generasi penerus bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Saya sangat bersyukur bahwa saya mempunyai anak yang bisa dipercayai oleh Allah untuk peningkatan iman dan takwa ke dalam ajaran-ajaran Islam sejati. Karena semua perjalanan hidup umat manusia dapat diibaratkan sebagai bintang ditutup oleh awan-awan menghitam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Saudara sahih, saya ini Presiden Soekarno. Jangan sekali-kali memanggil menantumu Soekarno. Jadi Satria Pilinggit ini yang dirahasiakan adalah Bapak Anwar Sadat. Ratu Adil ini yang dirahasiakan adalah Atiullah wa Atiur Rasul wa Ali Amri Minkum. Raja Adil yang dirahasiakan adalah Sultan Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi. Itulah yang dirahasiakan. Sedangkan Indar Jaya jadi saksi nanti dengan Jibril Sulman itu sebanyak 7 orang. 7 dari Gunung Kayangan juga, tetapi tidak nampak cara-caranya jadi saksi. Tapi kalau saudara Sahin bisa bicara, panggil satu persatu bisa. Tetapi harus dicatat namanya supaya betul-betul yakin nanti di daerah Ngayu Ayu. Rahasia Ngayu Ayu ini, rahasia kerajaan ini mungkin ada di kaset-kaset, di HP-HP. Coba cari di HP sekarang ini. Ini perintah Satria Pilinggit. Judulnya Ngayu Ayu di Sembalun, Gunung Rinjani. Satria Pilinggit yang mampu meneropong dan menerobos Sultan Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi, Imam Mahdi. Berdasarkan iman dan takwa, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah turun ke desa Presidense atau Residense Bayangkara, artinya sebatang kara. Ilmu sebatang kara tolong dicari oleh saudara nanti, tolong dibaca oleh Satria Pilinggit nanti. Pada saat pemilihan ratu dan raja, di sanalah akan nampak nanti. Lagi sebentar akan diadakan ratu dan raja di desa Sembalun. Itulah yang dirahasiakan oleh pemuda-pemuda yang ada di Maros. Saudara harus mampu menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Karena saudara akan menjadi
Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Karena dunia sudah akhir zaman. Kalau orang yang tidak diredoi Allah menjadi Presiden Republik Indonesia, akan terjadi kehancuran bangsa, agama, dan bangsa dan negara. Saudara angkat perjuangan betul-betul menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, bahwa Presiden Soekarno berada di tangan saudara, sudah membawa bendera putih. Putih itu Bismillahirrahmanirrahim, Mas Melengkesari, di dalam ibu bapak Adam, matu putih, kale putih, jaya putih, Allah hidup ilhamnya, kale ganse, bular gunung, si layar tangis, segeger impi, asik pada asik, jujur pada jujur, silih mandi, menterengku, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah ilmu Satria Pinenggit. Benda-benda, barang-barang antik yang ada di Satria Pinenggit berada di kawasan Baiat Umat Islam, Desa Marong Jamak, Kelurahan Karangbaru, Mataram. Saudara harus mampu menjadi manusia yang bermutu, manusia yang berbobot, karena Satria Pinenggit sangat dirahasiakan oleh Muhammad Ardeni Jayaputra, yang dirahasiakan Pangeran Kutai yang ada di Kalimantan Timur, yang sedang dikelola oleh Satria Pinenggit, jalan rahasia lewat mertuanya, yaitu Iwan Al-Mahdi. Semua umat manusia yang cinta agama, bangsa, dan negara akan diperjuangkan oleh Bapak Joko Widodo. Karena Bapak Joko Widodo sudah diketahui rahasianya, presiden yang berwibawa dari ujung bumi sampai ujung langit. Tetapi syaratnya sedikit, adiknya Ahmad supaya taat kepada perintah kakaknya. Itu syaratnya baru akan nampak, karena kakaknya ini tidak begitu ahli di dalam Al-Quran luntur. Yang ahli di dalam Al-Quran tidak luntur. Itulah sebabnya dipilih oleh Kanjeng Waliullah, Kanjeng Sunan Sri Kartika Jaya Dewi Anjani. Saudara harus mampu untuk menjadi Raja Seleparang nanti di Gunung Rinjani. Akan diadakan pengambilan ngayu-ayu yang dirahasiakan oleh kerajaan Seleparang Lombok Timur. Tetapi Raja Seleparang akan nampak nyata benar nanti setelah saudara memakai pakaian mahkota. Ratu Adil akan dinampakkan nanti, tetapi tunduk taat kepada semua calon-calon wali kota ini. Inilah jalannya. Sesuai dengan pidato saya dulu. Jadi harus melalui wali kota. Sedangkan wali kota ini masih ringan, masih deang. Kalau saudara ini waliullah, wali Gempa Bumi Nagasaki Banyurit Mas Gunung Rinjani Perme, wali Paku Alam.